Mana lagi Pak Suandi? Ada aja. Kami tunggu dulu Pak. Ibu Fitri mah. Ya, Ibu Fitri. Siapa? Tayang-tayang Ibu Fitri. Bu Sirianti itu Bu Fitri. Oh iya, Ibu Suganti. Nah sampai ya renta Ibu Sirianti. Bu Fitri sebede. Sorry, Ibu Fitri. Baru mau gue chat belum kelompok berapa ini nama Pak Haji. Tanya bilang kelompok 3. Ada kasus tak Bu Sirianti? Siapa tahu ada kasus tak, mungkin bisa kita ceritakan. Siapa tahu bagus ke jalan ceritanya, itu yang diangkat. Kedengar ya Ibu Sirianti? Ya Pak, ya siap. Kedengar lagi Pak. Maksudku siapa tahu ada kasus tak? Bisa mungkin ceritakan supaya bisa berbagi tuh yang mana bisa diambil sebentar. Yang mana paling berat kasusnya? Iya, betul. Udah Pak. Ada jika kasus teh, Bu Surianti. Kita duluan Pak. Ye. Kita duluan. Saya Iya. khusus ringan-ringan dia. Nah, kalau kasusnya tadi, saya banyak-banyak gini kalau yang dilema etika di sekolah. Ada pernah siswaku, anggaplah A dengan B, toh. Ini berkelahi. Kemudian ini siswa A, anak guru. Nah,
ini siswa B bukan di biasa-biasa dia. Nah, berkelahi terus anu nih dipanggil nih. Nah, kira-kira nih kalian lah nyeleangan ini antara A dengan B. Nah, mau anu ternyata ini anak guru yang yang salah, mau diperingati, terlalu dimanja juga sama orang tua anak. Kira-kira bagaimana itu anu, Mas? Halo. Jelas di suaraku. Iya, iya bagus Pak. Oh, bagus nih. Iya. Kalau menurut saya Pak, lihat maksudnya kasusnya kalau meskipun dia anak guru, kalau bersalah kita harus maksudnya tetap maksudnya sesuai dengan aturan. Kalau yang salah tetap diberi sanksi seperti itu. Biarpun Begitu dia di anak guru. penanganan ya, ya. Begitu di penanganan ya, tetap anu, tetap dihukum itu yang anak buruan. Padahal ada lagi di depan ada lagi orang tua. Tapi bukannya dia wali nah. Karena dulu juga Pak, saya anakku sendiri maksudnya saya ajar. Oh, iya. Jadi kalau dilihat kianonya apa, sikonya kalau dia yang bersalah harus ditegakkan aturan. Itu. Nah, ini masuk sore mesti kah, Pak Sondi, Bu Surenti? Apa nih? Eh, Ya, Nggak masuk di sore mesti kah, di Enuku? masih Pak. bahaya jelas nih. Iya, iya, besar sekali baru nih. Nggak terlalu pendengar kianu tak? Sudah pindah nu, Adi? Termasuk juga itu Iya, anu siap. Pak Sarir, dilema etika juga itu. Mau disuruh berhenti. Nah, orang Ya, mengaji ya, ya, betul. dilema etika itu. Ajal, ajal lu kekeringan tali pun disuruh mari. Iya, Bahaya. jadi Bahaya itu Pak. lagi memangnya. Wah. Saya datuk kasus ini baru-baru terjadi. Nah, Hampir sama dengan apa yang kita ceritakan tadi itu, Pak Wandi. iya. Iya, yang satunya anak guru, yang satunya masyarakat, dan kejadiannya itu sekitar baru-baru sekali 2 hari yang lalu, hari apa deh kalau tidak salah hari Sabtu, Oh ya, iya kejadiannya. Eh, Kebetulan itu anak guru juga, salah satu guru di sekolah kami. Tapi memang itu anaknya memang agak lalai mentung itu. Suka naganggu juga temannya. Eh, Sudah biasa, Pak. Iya, Boleh siap. lanjut. iya, iya. Iya.
Jadi selanjutnya, Iya siap. jadi saya ulangi kembali bahwa kasus ini hampir sama jadi dengan kasusnya Pak Wandi tadi, meskipun saya tidak terlalu dengar jelas karena suara masjid tadi. Jadi kasusnya ini seperti yang saya bilang tadi itu antara salah satu guru di sekolah kami dengan salah satu anak sekolah, orang tuanya adalah masyarakat di sana. Nah, kemudian ini anak guru ini memang dia agak agak nakal, memang suka memang mengganggu. Termasuk saya juga beberapa kali itu dalam sementara proses mengajar, dia biasa datang di depannya pintu. Nah, itu temannya itu ganggu temannya dari luar. Panggil-panggil atau bagaimana, sembarang apakah pokoknya mengganggu. Nah, terus waktu kejadian kemarin itu hari Sabtu, ada teman kelasnya, adik kelas, dia pukul. Terus anak yang dipukul ini tidak mau pergi sekolah, terus dia sampaikan ke orang tuanya, bahwasanya si anak ini tidak mau pergi sekolah karena dipukul sama ini anak yang guru ini. Terus orang tuanya datang di sekolah, tapi pada saat dia datang di sekolah itu masih pagi-pagi, artinya belum semua guru datang, ada baru beberapa orang, kelas 2-3 orang itu sudah datang. Kemudian dia menyampaikan nih peristiwa itu apa yang terjadi sama anaknya, bahwa si anaknya tidak mau pergi sekolah karena sering dipukul sama ini anak guru ini. Terus dia juga mencet salah seorang guru di sekolah saya itu, dia juga penyampainya seperti itu, bahwasanya ini anaknya tidak pergi sekolah karena sering dipukul sama ini anak guru ini. Jadi pada waktu itu ada salah seorang guru dari kami itu, masih guru honor, dia itu menghukum anak itu. Dia menghukum, dia suruh berdiri di kantor. Kemudian itu waktu ibunya belum datang, tapi setelah ibunya datang, karena sudah waktu bel juga masuk belajar, akhirnya dia tidak lihat, dia masuk sendiri di ruangannya ibunya, lari masuk dari kantor ke kelasnya itu, kelas 5. Tapi memang sebelumnya itu saya juga sudah disampaikan oleh teman bahwasanya ini anak ini dihukum karena perbuatannya seperti ini. Jadi hampir semua itu yang terjadi di sekolah kalau ada kasus, termasuk kepala sekolah kalau ada kasus seperti itu, rata-rata saya tahu karena setiap ada kasus pasti larinya ke saya dan kasih Pak Sahril. Jadi hampir semua masalah di sekolah saya tahu. Jadi itu mungkin yang bisa saya ceritakan kasus yang ada di sekolah saya. Bagaimana tanggapan tak? Ya, hampir mirip juga tadi ya.
Tapi ini anak ini apa namanya? Belum pak sempat berbicara mengenai ini kasusnya. Itu karena bel masuk ini akhirnya masuk di kelasnya, masuk sama ibunya. Hmm. Kita Ibu Surenti, siapa tahu ada kasus tak? Atau bisa menanggapi apa yang saya ceritakan tadi itu bagaimana anunya? Mau hampir sama Ji Pak. Iya, bersama dengan Nyonya Paswandi tadi di. Iya, iya. Siapa Cuma tahu kita saya, ada kasus, siapa tahu ada cuma kasus kalau saya kita beda anakku, banyak ya. maksudnya cuma saya anakku Pak. Bukan anak guru lain, anakku sendiri. Oh. Kebetulan anakku Terus sendiri dengan ya ya, bercerita maksudnya supaya kita yang lain. cari solusinya seperti apa. Iya. Jadi saya lihat kalau betul-betul maksudnya anakku yang bersalah harus diikuti aturan. Dilihat ke dulu apa pokok permasalahannya seperti apa. Diidentifikasi dulu. Cerita itu anak tak bagaimana anunya ke ceritanya biar saya mendengar dulu. Jadi itu apa keluar main selalu diganggu pas kan kalau main saya mau bermain semua maksudnya mau pesan mie instan yang direbus. Kebetulan anakku yang katanya yang pertama, tapi itu yang satu tidak mau juga, bilangnya saya duluan. Dorong itu anakku Pak. Jadi baku dorong-dorong itu baru berkelahi nih Pak. Terus pergi melapor itu yang di dia apa? Yang di Tunggu dulu Ibu Surenti. Anak ini perempuan atau laki-laki? laki-laki Pak. Iya, jangan sampai anak-anak berkelahi perempuan sama Laki-laki, laki-laki. laki-laki Pak, dengan laki-laki. Nah, terus lanjut lagi. Melapor gitu yang teman berkelahi Pak, dia bilang itu Sahrul nah pukul ki. Nah, tapi kan ada lihat kita temannya bahwasanya itu yang satu yang duluan. Jadi saya panggil semua jadi solusinya saya panggil semua yang ada di tempat kejadian. Bilang siapa yang bersalah di antara yang dua orang ini. Saya tidak langsung maksudnya kasih hukuman tidak langsung maksudnya dengar pernyataannya yang melapor tadi yang ditemani berkelahi anakku Pak. Tapi panggil semua itu yang ada di situ di kanting. Dia suruh cerita bilang bagaimana kronologi ceritanya. Ternyata memang itu yang satu yang salah. Baru dia yang pergi melapor. Karena dorong ini. Jadi teman yang berkelahi. Maksudnya kita temani berkelahi Bu? Enggak Pak, itu maksudnya yang temani berkelahi anakku Pak. Oh, tak bangka aku deh, kukira gitu lagi nanti temani berkelahi. Terus? Jadi sesudah saya panggil itu semua teman-temannya yang ada di tempat kejadian, saya tanya satu persatu. Nah ternyata itu yang salah yang satu, yang karena dia yang duluan. Dia yang duluan mendorong Sahrul karena mau sekali dia mau maksudnya yang mau duluan di keminya. Halo Pak. Yes. Di sini dia mau kuliah dilema etika nih.
D5 etika. Berarti harus benar sama benar ini ketemu. Oh, berarti salah itu tadi, Pak. Nah, saya juga ada salah satu masalah. Ada juga contoh kasusku kemarin waktu aku mengajar di kelas 2. Ini siswaku apa namanya Hafiz. Ini Hafiz jarang masuk sekolah. Paling ada 2 kali di 1 minggu. Jadi ku tanya Ki, kenapa tidak bilang dia ke tanya, teman nah. Bilang kenapa itu papi nah, jarang masuk sekolah. Nah, jadi Nabi bilang ini teman Nabi bilang tarimpi Pak. Nah, jadi tindak lanjutku itu eh, saya bertemu sama makna, ketemu sama makna. Semuanya balakna tuh. Pernah kuliah ini papi eh apa jangan terlalu sering bolos. Paling tidak lebih banyak dalam 1 minggu masuknya sekolah. Karena ini anu termasuk keluarga antor tuh dong. Karena orang tua anak kalau tidak ada karimpi adiknya, antar na 8 jam atau tua anak. Nah, cak inji anak anu nanti nah bebeja inji. Nah, jadi sudah saya tanya begitu, saya serah kami sama orang tua anak. Apakah nah dengar atau tidak? Ternyata setelah saya konsultasi sama orang tua anak, masih tetap di seperti itu. Artinya tak jarang hadir dalam 1 minggu. Tak 2 kali, 3 kali, paling banyak 3 kali 1 minggu. Tapi sekarang itu, nggak aku tahu sekarang karena bukan anu, apa artinya dia sudah naik di kelas 3, saya juga pindah kelas sama ke kelas 5. Nah, jadi di 5 juga bilang karena mau disuruh datang setiap hari, dipaksakan datang setiap hari. Faktor dari keluarganya juga. Yang pertama tidak ada jaga adik. Nah, kalau pergi sekolah tidak pergi kerja orang tua anak. Nah, dan itu orang tua anak kerja anak juga bapak anak pada bangunan dari juga makna apa biasa pergi mencuci di rumah anu eh, apa kayak majikan lah begitu lampayan patah-patah sah jadi anrek nereng anak nah. Jadi setelah saya konsultasi sama orang tuanya apa diskusi sama orang tuanya bilang kalau bisa didatang lebih banyak anunya ke sekolahnya setiap 1 minggu tapi sampai sekarang masih begitu. Artinya tidak ada perubahan lah. Kira-kira paradigma apa jangan tabak individu apa nih? Individu Ibu Siren tentunya paradigma. sing dilema apa Matematika. Jong? Hah? Matematika, Keadilan Pak. melawan rasa kasihan di Iya. keadilan lawan rasa Keadilan sama kasihan. anu kasihan. Jangka pendek lawan jangka panjang. Kebenaran dan Itu lawan yang bilang Pak kesetaraan Sahrir. juga. Kayaknya. Saya bilang anu kayaknya ya keadilan sama kasihan. Iya, di mana ketidakadilan itu harusnya siswa anak-anak seperti itu masih fokus dengan sekolahnya. Iya, sekolahnya. Ya kasihannya lagi, anda sina gana-gana ekonomi na pun na ya keadilan lawan kasihan. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang juga masuk kayak jadi karena masa depan juga. Iya. Hmm. Kemudian apa lagi itu masuk masa
kebenaran lawan Anu juga, kesetiaan. anu juga masuk tungi kayaknya. Kebenaran lawan kesetiaan. Iya, Tidak masuk kebenaran nih. lawan kesetiaan. Iya kayaknya kalau menurut saya masuk nih. Iya, Pak. Iya minjo kan ni mesin nabaji berbakti orang tua nabatunji, lampas Petunji. sigola Iya, nabatunji. iya. Iya, Berarti berarti di antara paradigma yang keempat ini berarti poin pertama mam yang tidak masuk yaitu individu lawan iya. kelompok. Individu lawan kelompok. Karena Iya, tidak karena ada dia istilahnya yang di sini mengalahkannya. Iya, iya karena istilahnya di sini head to head gitu. Satu-satu Ji. iya, Tuhan. Nah, kemudian yang masuk di sini di anu di konsep pengambilan keputusan kan ada 9 semua ini. Iya, Kira-kira sembilan, di sembilan antara langkah yang pengertian di. ke-9 ini, iya, karena ini kasus ini harus masuk juga di konsep 9 pengambilan keputusan. Artinya mungkin Iya, lebih banyak yang masuk di sini. sembilan mengenai nilai. Iya, Siapa tahu ada kasus lagi lain Ibu, Bu Sirenti, ada nih. Mana nih, Pak? Iya karena anu ini saya lihat kasus tidak jauh beda anu Ji. Yang mana rencana mau diambil ini Pak Andi? kita dia. Nah, akhirnya pasar juga bagus. Pak Wandi juga. Iya beda-beda tipis nih. Iya, beda-beda Kalau tipis saya nih, Pak. juga masih anu ya Ini masih ada juga kasusku saya ini. Enggak apa-apa jadi ceritakan atau bagaimana atau jangan terlalu siapa tahu bingung kuju sebentar yang mana mau diambil. Iya, Itu itu contoh kasus tadi Pak Oni yang kedua ya. oh iya iya, dilematis dia. Bagaimana menurut Ibu Serenti? Itu mau diambil atau bagaimana? kita aja, Pak. Saya ikut, Ji. Kita Pak Suandi? Ya, Coba bisa kita coba cerita ulang lagi yang kasus tadi yang kedua. Karena kayaknya tidak jauh beda jadi dengan saya punya juga. Supaya lebih bisa dipahami lah gitu. Maksudnya ya. eh, kalau di paradigma berpikir yang mana masuk ini, yang mana masuk. Kemudian di 9 konsep pengambilan keputusan yang mana masuk. Karena semakin sering kita ulang diceritakan semakin kita bisa pahami toh. Iya. Nah, kan ini ada siswaku kelas 2 namanya Hafiz, panggil Papi. Nah, ini Papi paling banyak itu kehadirannya dalam 1 minggu itu 3 kali dan lebih sering 2 kali di 1 minggu. Nah, setelah saya telusuri, bertanya sama teman-temannya, nah, kuni apa naja sama Papi ini nama segala sama, bilang teman-temannya Tarinti Pak. Nah, jadi nak heran tuh nggak pertama nak kuni masa Tarinti lalu gambar Tarinti. Nah, setelah saya telusuri ke rumahnya, nah ternyata ini orang tuanya tidak terlalu anu, pendidikannya juga orang tuanya tidak anu di SD, tidak tamat SD, jadi mungkin dia lebih di pikirannya mungkin lebih baik kerja daripada sekolah. Nah,
begitu saya ku tangkap ya cara pemikiran. Nah, jadi itu bapakna pajama bangunan, kemudian mamakna itu biasa anu apa patah-patah di rumahnya orang. Jadi kalau pagi itu sibuk semua tenan tarinti andikna, jadi andikna juga. Jadi itulah siswa saya yang anu yang mengasuh adiknya kalau pagi. Terbengkalai sekolahnya. Mungkin itu kalau hadir kita 2 hari 1 minggu itu mungkin libur tong semak na kapan. Nah, jadi Iya, sempat lampas sekolah. Sudah saya diskusi sama orang tuanya, eh, mama itu hari saya temui ke bapakna masa galak kuliah ni anu niolo, mama na tanya kalau bisa ini anak ta bisa tinggi masalah ni patujuan gitu. Jadi bagus tuh itu kalau sama teman-teman di sekolah memain, belajar. Tidaklah full 1 minggu lah, anggaplah 4 kali atau 5 kali ke 1 minggu hadir. Yang jelas lebih banyak kehadirannya dalam 1 minggu. Tapi setelah saya diskusi begitu sama orang tua, nah ternyata besok-besoknya begitu tidak ada perubahan. Jadi mau saya pergi lagi rumahnya, nggak enak tuh karena anu masing-masing itu gimana tuh pengatalan yang tarin si Jeka ko dong tala kulit tuh ngalah panjama nah jaya tuh mi juga anu na pak boy-boyan na ni pasa kayaknya anak-anak ke apa sekolah itu yang faktor orang tuanya keluarganya mau juga diterbengkalai sekolahnya kasihan juga untuk masa depannya jadi dilema anu betul ya mungkin begitu jalan ceritanya. oh iya. Kasusku juga anu Ji, mau mau begitu Ji juga. Saya anak siswa pembentung ini ya, siswaku dia Hmm, juga seperti itu. Lebih banyak tidak masuknya karena itu nih, tarinti toh, ngejagain Dikna. iya. Iya dan cuma dia apa di, pokoknya tidak menentui, pokoknya Iya. bisa saja ini hari datang, besoknya tidak, besoknya datang, besoknya lagi tidak. Dan terkadang juga ini hari tidak datang, besok juga tidak. Dan bisa juga besoknya juga tidak. Iya, Andre kue Iya, nipatan sebumi labat iya, juga. tidak. Iya, Nggak tahu itu sih bola. tidak menetap ki. Nah, Iya. biasanya kan ada kan kayak pakai jadwal kita, umpama nah jadwal ki ini hari jam aku pergi sekolah, saya yang pergi kerja. Besok lagi Oh. baru pergi kau. Nah, ini tidak. Makanya seperti saya bilang tadi itu ini tidak menentu dia. Terkadang ini hari datang, besoknya tidak, besoknya datang lagi, besoknya tidak. Terkadang juga ini hari tidak datang, besok juga tidak datang. Besoknya pi lagi. Ya, jadi kadang 1 hari, kadang juga 2 hari berturut-turut, bisa juga sampai dan kadang sampai biasa 4 hari. Pokoknya Nah, lebih banyak tinggalnya di rumahnya daripada perginya sekolah. Jadi saya berpikir itu seakan sekolah itu tidak terlalu penting jadi kalau menurut saya. Nah, iya. ternyata setelah saya telusuri, cuma bedanya saya dengan kita, saya tuh belum 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 sempat ke rumahnya. Tapi saya sudah tanya beberapa temannya di eh, kelas itu sendiri dan memang mengatakan seperti itu. Dia bilang, "Iya, Pak, dia jaga anaknya, Tarinti, karena Hmm. bapaknya itu sama mamanya pergi kerja." Seperti itu. Jadi saya tidak ke rumahnya itu karena kupikir apa yang disampaikan oleh beberapa orang temannya itu sama aja semua. Berarti sudah sudah akurat mini. Iya. Iya, tinggal anunya mami mi, tinggal pemahaman orang tuanya. Bagaimana bisa diberikan penjelasan sehingga dia bisa terima, sehingga anaknya ini bisa lebih banyak perginya sekolah daripada tinggalnya. Seperti itu.
Tapi saya lagi kembali ke apa yang dijelaskan tadi Pak Wandi. Saya belum sempat ke sana, tapi ada juga pemikiranku seperti itu. Karena ada juga beberapa kejadian sebelumnya itu seperti itu juga. Alasannya kalau saya tidak pergi kerja, saya mau makan apa? Iya. Nah, iya, begitu anunya. Saya mau belikan apa? Saya punya anak kecil ini. Kalau saya tidak pergi kerja, jadi otomatis katanya kalau anaknya setiap hari pergi sekolah, dan mungkin salah satu di antara orang tuanya ini harus tinggal, terutama ibunya tuh untuk menjaga ini anaknya. Jadi memang apa nih? Dilema apa yang kena gitu. Yang jelasnya ada merasa kasihannya juga di belakangnya itu. Antara keadilan dengan merasa kasihan kayaknya. Iya. Keadilan dan rasa kasihan. Sama sih tadi, keadilan dan rasa kasihan. Apa aja boleh. Ke apa? Kebenaran lawan kesetiaan. Iya, pokoknya yang yang tidak masuk ini mami, individu mami lawan kelompok. Ya. Iya. Hmm. Itu Mika penganut tadi eh, kasus tahap Ya. yang yang di yang diangkat karena tidak jauh beda jadi yang anuku toh. Iya. Bisa juga. Iya. Anu kamu. Tadi kita ya Pak Ibu Surenti. Siapa tahu ada kasus juga yang lebih menarik bisa diceritakan. Itu yang tadi Pak, yang kuceritakan Selain yang ya, masuk masuk ke siapa tahu ada selain daripada yang tadi Kak Ibu. Ada kayaknya itu cuma tidak keingat lupa kayaknya. Pasti banyak. Karena Iya. berapa tahun jadi guru tuh. Pasti banyak Kasus sih pengalaman, kasus kan. banyak 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 kasus, pasti banyak kasus tak. Cuma barangkali iya, ya tapi maksudnya kita kan hampir-hampir sama di iya, yang baru aja hampir yang kita sama ingat. seperti kita. Iya, hampir Satu di sama kasus seperti ini kita di dulu. yang di anu, mau didiskusikan. Iya. Iya, satu. Jadi masukku saya Bu Serenti bercerita mengenai kasus yang penting, jangan kasus tadi yang kasus napa pakna. Bahaya itu. Seperti yang pernah kita cerita itu. Astaga, besar, besar. Coba saya ada kasus tak? Cerita lagi. Kayaknya dulu yang mana kasus tak? Siapa tahu masih ada. Oh, kasus guru antar guru main. Tapi dengan siswa jika ya ini di kasus yang berkaitan dengan siswa. Kayaknya Iya, yang dengan siswa, Pak. iya. Hmm. Yang ada katanya dengan siswa tuh. Bahaya pun tanya kasus ada katanya dengan siswa ya cari tapi tibu berhenti ya. Hai. Wahaya, wahaya. Bahaya. Mulai dari kasus arisan kapang. Cuma barangkali kalau itu kasusnya ya di Pak Wandi. Pasuan di yang tuh Iya. yang diangkat karena tidak jauh beda jadi dengan saya punya kasus juga. Kemudian tinggal bagaimana kita mendiskusikannya sehingga kasus ini eh, bisa mencakup juga ini yang 9 konsep pengambilan keputusan.
Iya, paradigma. Paradigma tiga. Keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian prinsip, prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan. Prinsip Iya, tiga itu ya, berbasis tiga. rasa peduli. Iya, rasa peduli di peraturan rasa peduli. Berpikir berbasis rasa peduli. Iya, di Iya. berbasis rasa peduli. Iya. Ada tuh nak kirim Pak Haji di anu di grup kah? Coba bisa kita lihat-lihat juga rubriknya. Oh iya, rubriknya. Kualitas isi, kolaborasi yang hebat, dan serta sembilan harus mengandung unsur dilema etika, pemilihan paradigma. Oke, yang dianut, prinsip yang dianut. Apa itu prinsip yang dianut? Oh, prinsip berpikir berbasis tahapan pemanggilan pengajian terhadap diskusi style. Prinsip
di situ di rubrik penilaian saya lihat yang pertama itu pemilihan studi kasus sangat baik dan tepat, mengandung unsur dilema etika. Iya, kemudian pemilihan paradigma, prinsip yang diambil serta 9 langkah pengujian. Itu yang tadi itu yang 9. Iya. Iya, harus tampak di situ. Tampak sangat baik. Kemudian unsur refleksinya harus menarik. Kemudian mengandung unsur tak terduga, menyayangi utuh runtuh, Betul. komprehensif dan mudah diikuti. Kemudian kelompok. Wah, secara umum sih ini rubrik penilaian anu mami ini tugas yang 9 tahapan pengujian. Iya, karena di Pertama situ saya kali, lihat itu yang iya, yang 9 yang masuk semua ini mulai dari rubrik yang pertama sampai keempat itu selalu itu yang 9. iya, 9 konsep pengambilan keputusan. karena kan paradigma ada nih, paradigma Iya, prinsip juga sudah bisa ditentukan. Iya, ada nih. Kemudian tahapan pengambilan dan pengujian mami. Nah, yang perlu dianu juga sini nilai-nilai yang bertentangan. Nah, kalau misalnya tadi kalau Hafiz masuk sekolah, nah, dia tidak bisa membantu orang tuanya. Kalau dia membantu orang tuanya, dia tidak apa? Dia tidak bisa ke sekolah. Itu nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang terlibat itu adalah siswa atas nama Hafiz, guru, dan Guru. orang tua jadi 3. Iya, 3. Fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta yang relevan itu Hafiz jarang masuk sekolah, tidak ikut dalam beberapa mata pelajaran. Nah, Kemudian pengujian benar salah. iya, pengujian benar salah. Iya. Uji apa ini? Uji legal. Uji legal. Nah, uji legal tidak ada di pelanggaran hukum tidak ada di berarti Nggak ada, Ji. benar lawan benar dilema etika. Oke, sudah cocok. Harus dipakai semua ini pengujian, ha? kenapa ya? Oh, ini pengujian kan berapa ini uji benar atau salah? Uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan, idola. 5. Harus dipakai semua itu. Tidak kayaknya karena kalau nih masalah pengujian benar atau salah, dan saya yakin itu bahwasanya tidak semua uji ini yang ditampilkan ini, ada beberapa ini saya lihat ada 5 diuji. Iya. Ya, mungkin barangkali dalam satu kasus itu semuanya masuk. Iya. Iya, pasti mungkin 2 sampai 3 uji gini. Entahkah dia uji ilegal, uji regulasi, uji intuisi, kemudian uji publikasi, dan yang terakhir itu uji panutan. Jadi mungkin setiap kasus ini
setiap kasus ini tidak semuanya harus ini Yang masuk. kelima-limanya. Iya, tergantung dari kasusnya. Mungkin ke dalam satu kasus itu 3 yang masuk, atau bisa 4, bisa 2, bisa 3. Saya kira seperti itu. Iya. Iya. Kalau ini uji legal ya tentu Mia. Iya Una pastinya. ilegal kan salah salah mami kapan? Hmm. Benar, benar. Keputusan Uji sesuai dengan legal. profesional guru. Uji instruksi keputusan yang diambil tidak sesuai. Intuisi, apa? Intuisi. Ini kalau uji barangkali kalau uji publikasi jarang jadi pakai nih ya, karena Ah, risikonya iya. tinggi tuh kalau dipublikasikan. Iya, Iya, masa mau. iya, 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 Yang kayak kayaknya Pak. Facebook kan? Jadi Oh iya. apa aja kira-kira masuk itu? Uji panutan masuk Pak? Enggak, jika ya, nah. Uji intuisi, Ji. Enggak, Iya, intuisi. pertama uji legal dulu. Uji Iya, legal, apakah ada hukum yang dilanggar? Tidak ada, Ji. Berarti tidak ada termasuk dilema etika ini. Kemudian uji regulasi. regulasi Nah, sesuai dengan kode profesional etik apa guru yang, iya, kode etik apa yang dilanggar? dilanggar. Kemudian uji institusi, intuisi. Keputusan diambil tidak sesuai Intuisi. dengan Iya, uji intuisi. Artinya curiga kini bahwasanya siswa ini atas nama Hafiz ini curiga dia anu tidak masuk sekolah karena nakal-nakal lagi. Ternyata setelah dia anu, ya, ternyata bukan Ji. Oh, cocok nih. Berarti 3 uji dipakai di uji legal, regulasi, dan intuisi. Begitu. ya, Iya, kadang-kadang juga ini kalau menurut saya uji panutan bisa tunjuk masuk, karena saya mengatakan seperti itu karena apa nih, meskipun perbuatannya itu anak-anak salah, tapi karena dia meyakini orang tuanya sebagai panutan, kadang dia bisa Oh iya, mencontoh juga. Iya, iya. ya. meskipun itu tidak benar, jadi panutan. Oh iya, Jadi bisa tidak juga. tertutup kemungkinan juga ini bahwa uji panutan juga ini dalam setiap kasus Empat, terkadang juga ikut di dalamnya. Iya. Cuma yang saya garis bawahi di sini, itu saja satu uji publikasi, karena Oh tidak iya, mungkin ini ya. Iya. Kalau ya, menurut masa saya mau toh, di, ya, iya. iya, Jadi di antara kelima uji ini yang masuk di pengujian benar atau salah, cuma satu yang saya tidak terlalu yakini, yaitu uji publikasi. publikasi. Karena tidak mungkin Ya, kalau ada iya, kasus-kasus seperti itu mau diangkat dipublikasikan di media apa. Saya kita kira tanya sisir seperti itu Pak. toh. Iya, karena terkadang terkadang kita kalau ada kasus begitu kita publikasikan rata-rata dua, itu ada pro ada kontra. Termasuk kalau Ya, ada yang mungkin kenal kita, dia mungkin mengomentarinya dengan baik, tapi kalau kita tidak tidak kenal dengan kita, ya pas komentarnya juga jelek. Kenapa ada seperti itu? iya, Nah, itu resikonya kalau dipublikasikan. Ada tuh kada bisa eruk nasi niku juga. Nah, publikasi yang isi ya, iya, mana iya, tangan silakan, masalah apa juga. Iya, jadi memang iya, kalau malah serata. dipublikasikan itu memang unik-unik semua tanggapannya orang. iya, Iya, Ada yang mengomentari dengan baik, ada yang setengah baik, ada yang malas sekali jelek memantungi. iya, Karena itu anunya toh. Setiap orang berbeda-beda cara berpikirnya, paradigmanya berbeda-beda orang. iya, cocok.
Iya, kecuali itu uji publikasi. Bisa masuk semua itu yang 4K. Iya, 4. Kemudian yang terakhir nih saya lihat ini Pak Wandu di mana di 9 konsep dia ada poin ke-8 saya lihat di sini. Apa Buat itu namanya? keputusan. Buat keputusan. Iya, Ini yang paling perlu barangkali karena setiap kasus ini dalam menyelesaikan harus membuat keputusan karena kapan iya, tidak ada putusan berarti tidak selesai kasusnya. iya. Kemudian yang poin yang terakhir ini lihat lagi keputusan. Dan refleksikan. Maksudnya barangkali di sini ditinjau kembali apakah keputusan ini yang kita ambil ini sudah Sudah benar. sesuai dengan fakta-fakta yang didapat atau informasi yang kita Ya, dapat. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Apa kalau sudah diputuskan baru kita bilang salah. iya, Ini kan jadi permasalahan juga. Jadi memang betul-betul butuh apa namanya ini butuh kerjasama yang baik ini dalam mengambil suatu keputusan. Yang sampai sudah mengambil keputusan baru, gue bilang salah. Ternyata seperti ini. Nah, itu yang ditakuti. iya. Kalau ini poin ketujuh ya, ini apa namanya investigasi opsi trilema. Apa gitu? Sudah, iya, investigasi opsi terlima dalam itu. Hmm, Berarti tiga di sini nih karena trinya iya. opsi Tiga trilema. opsi pilihan, iya. Iya. Kemudian ini tadi Anuta Pak Sandi, apa namanya kasus ta, terus keputusannya Kasus. seperti apa yang kita ambil, artinya Oh, solusinya jadi, seperti apa? Iya, seperti bisa diceritakan itu supaya bisa kita cari solusi iya. bersama. Jadi saya itu keputusan keputusan saya itu di akhir semester itu saya kasih ranking 18 karena yang pertama banyak sekali jam pelajaran yang tidak dia ikuti. Kemudian mau dikasih tinggal kelas tidak dan tinggal kelas. Kalau jadi tetap jadi naik kelas ya, tapi dengan Iya, nilai yang dilema begitu-begitu Miss itu saja. yang kena itu dilema, Iya, dilema Miss yang kena. iya. Jadi itu siswa aku itu terpaksa tidak tahu sampai sekarang tidak tahu apa membaca itu. Di kelas 3. Atau tiada jadi memang Itu gangguannya ini sesuatu, jangan sampai ada kelainan. dadan, dadan, dadan. Anu Anda ada jadi jadi apa? Iya, sama jadi Bapak dengan Ibu yang anak-anak mau yang sholat, lain, Mas. silakan kalau sebelum kita balik ke main room ke 16. Ya, Oh iya, siapa? masih ada waktu kurang Sampai lebih iya 12 Pak menit Jian, untuk sholat. Silakan Bapak Ibu. 5 Oh iya, 15. terima kasih Pak Ji. Jadi lanjut dulu sebentar sekali, baru sholat di. Iya. Nah, jadi itu keputusanku. Saya itu siswaku, saya kasih apa? Artinya nilainya dialah paling di bawah sekali. Koordinator jadi gue kung ranking 18 sih kata lainnya mau ranking di bagian ini ya. Nilai KKM nih sering Pak Di. Iya,
artinya itu nilai KKM-nya dia yang paling rendah. Mike tak Pak Syarif. Saya bilang yang sebenarnya jadi dilema tunggu kalau ada peserta didik yang seperti itu ya. Karena Iya, mengapa saya katakan seperti itu? Bayangkan kita bisa bayangkan di kalau sudah apa namanya naik terus kelas sampai sudah kelas 6 tamat baru belum pintar membaca jadi dilema pasti nih bilang ah, orang-orang iya, masyarakat di sekitar di situ. Lele, apa jenis zaman-zaman na guru dan SD anu nih iya, masa ada siswa seperti itu lulus di iya, kelas 6 baru tidak pintar membaca. Apalagi kalau dia sama bilang benar. ada itu Pak di situ anunya gurunya guru CGP-nya juga itu. Bakal Jadi tahu juga. zaman-zaman mami. Banyak pun nonton oke. Ih, pesonding tuh guru CGP-nya di situ. Masih penontonnya Bu Jaring. Iya betul Pak. Jadi memang kalau menurut saya itu butuh penanganan khusus memang. Artinya kita upayakan bagaimana cara di situ supaya anak-anak ini harus minimal harus pintar membaca baru lulus. Jangan tidak pintar membaca Iya. baru lulus, saya bahaya. Jadi masalah besar Ki. Ah, lapa mai pale ka sambayan Rudi ka. Iya. Lapa menit mami Oke. di sini. Iya iya iya. Oke Jadi Mi. Salutki dulu. iya, iya.